Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh sangat baik, Allah yang peduli dan mengasihi kami. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, oleh karena kasih kemurahan-Mu. Kembali kami Tuhan berikan kesempatan untuk menjalani hidup di hari yang baru ini. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 14 ayat yang ke-15. Tertulis demikian. Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang wanita berjumpa dengan seorang pastor, lalu mulai berbicara. Pastor, saya telah menyadari sebuah dosa dalam hidup saya yang tidak dapat saya kendalikan. Setiap kali saya ada di gereja, saya mulai melihat-lihat wanita-wanita lain, dan saya menyadari bahwa sayalah satu-satunya wanita yang tercantik di antara seluruh jemaat. Tidak satupun wanita lain dapat menandingi kecantikan saya. Apa yang dapat saya lakukan terhadap dosa ini? Sang pastor berkata, menjadi cantik tidak salah, tapi merasa paling cantik adalah kesombongan. Ibu punya persepsi yang salah, sehingga merasa paling cantik di antara yang lain. Kita semua bisa terpapar dengan virus kesombongan, sehingga merasa diri kita paling hebat atau paling segalanya dibandingkan yang lain. Bahkan kesombongan itu membuat kita ingin merebut kemuliaan Tuhan bagi diri kita sendiri. Dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 15 ini, Barnabas dan Paulus menegaskan kepada orang-orang di Listra bahwa mereka hanyalah manusia biasa, sama seperti orang-orang yang ada di situ. Mereka mengingatkan bahwa kehadiran diri mereka bukanlah untuk memperoleh pujian atau penghormatan, melainkan sebagai pemberita Injil yang membawa perubahan hidup. Penduduk Listra saat itu menganggap Barnabas dan Paulus sebagai dewa-dewa yang telah turun ke bumi setelah seorang yang lumpuh disembuhkan secara mujizat oleh Paulus. Barnabas disebut mereka dewa Zeus, dan Paulus mereka sebut dewa Hermes. Sampai-sampai imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota datang membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga untuk dipersembahkan kepada Barnabas dan Paulus yang dianggap sebagai dewa-dewa. Terhadap sikap yang demikian, Paulus berkata, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian?" Paulus dan Barnabas tidak mau disembah, dan mereka mengarahkan orang-orang itu untuk menyembah hanya kepada Allah di dalam Kristus. Walaupun sebenarnya mereka dapat memanfaatkan hal itu demi kesenangan dan keuntungan mereka pribadi, tapi mereka tidak melakukannya karena fokus dari Barnabas dan Paulus adalah untuk mengabarkan dan meninggikan Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, ada oknum-oknum hamba Tuhan di beberapa wilayah di dunia ini yang memanipulasi orang sehingga mendewakan dirinya, baik secara sadar ataupun tidak sadar. Mereka punya pengawal-pengawal pribadi, bahkan dayang-dayang wanita, serta memanfaatkan kepolosan hati orang untuk keuntungan dan kepuasan dirinya. Di satu sisi memberitakan Kristus, tapi di sisi yang lain menonjolkan kedagingannya dan pendewaan diri sendiri. Kita perlu menyadari bahwa hanya Tuhan Allah saja yang mulia dan patut dipuja.
Dialah pencipta langit dan bumi, serta segala isinya. Dialah Yesus Kristus, sumber kehidupan yang layak disembah. Dalam dunia yang seringkali berpusat pada kesenangan dan pemujaan diri sendiri, mari kita hidup bukan untuk meninggikan diri kita, tapi meninggikan Tuhan. Evaluasi kembali tujuan dan orientasi hidup kita. Apakah kita terjebak dalam sikap pemujaan dan pendewaan diri kita pribadi? Apakah kita mencari pujian, peninggian, dan penghormatan terhadap diri kita? Mari kita jangan terjebak dalam sikap yang demikian. Kalau kita saat ini mendewakan manusia, mendewakan hamba Tuhan atau siapapun juga, mari kita kembali kepada sikap yang benar, yaitu hanya meninggikan Allah saja di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Biarlah hanya nama Yesus Kristus Tuhan yang ditinggikan dalam hidup kita, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan pelayanan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, agar kami tidak mendewakan diri kami sendiri, tidak mencari pemujaan dari orang-orang untuk diri kami pribadi, tapi senantiasa berfokus untuk meninggikan Engkau ya Tuhan, menyembah hanya kepadamu, mengarahkan orang-orang lain untuk mencari Engkau, mengenal dan hanya menyembah kepadamu saja. Tolong kami ya Tuhan, jamah hati kami, singkirkan setiap kesombongan, setiap perasaan tinggi hati, dan mencari penghormatan bagi diri kami sendiri. Tolong kami supaya kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan tidak terobsesi pada peninggian diri sendiri. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang terus membimbing kami hidup dalam kebenaran-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas, tugas, pekerjaan, pelayanan, dan dalam segala hal yang kami lakukan. Biarlah Tuhan menolong kami, sehingga kehidupan kami berbuah-buah seturut dengan firman-Mu. Kehidupan kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu, serta menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, memberikan jalan keluar atas setiap persoalan. Kuasa mujizat-Mu Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan menuntun kami masuk dalam penggenapan rencana-Mu yang baik, yang indah dan sempurna. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.